Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 138 lab simulasi komputer tahun 2022. Di sini kami dari kelompok 138 akan mempresentasikan modul 3 tentang software fencing. Pertama dari modulnya dulu, tentang sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang digunakan oleh J. Forster pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu mengenai pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Nah, oleh karena itu, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori like. Kemudian lanjut ke pemodelan sistem dinamis. Pemodelan atau modeling dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Istilah lainnya disebut tiruan model dunia nyata yang dibuat visual. Kemudian langkah-langkah sistem dinamis. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan, menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya, melakukan perhitungan simulasi, menentukan validitas dari model yang dibuat, menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Nah, tadi cara-cara buat dinamis. Kemudian kita langsung ke jurnal kita. Dan jurnal kami memiliki judul simulasi dinamik produksi saus tomat dengan menggunakan software fencing. Nah, untuk abstraknya sendiri, PT Ura merupakan perusahaan di bidang produksi saus tomat yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap tahunnya dapat memenuhi permintaan dan kemudian memasukkan order backlog. PT Ura merupakan berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Dan permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dan dengan demikian dilakukan simulasi dinamik dengan software fencing yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas produksi yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan dapat membandingkan hasil simulasi dengan produksi secara real. Nah, kemudian dengan produksi setiap tahun saus tomat sebagai berikut. Pada tahun 2022 yaitu sekitar 2.100 unit, produksi saus tomat pada tahun 2023 sebesar 1.250 unit, sampai dengan 2027 yaitu sebesar 350 unit. Kemudian ke bagian bab 2, metodologi penelitian. Untuk metodologi sistem dinamik digunakan untuk memecahkan permasalahan perusahaan industri. Sistem dinamik merupakan suatu metodologi mempelajari permasalahan di sekitar yang melihat permasalahan secara keseluruhan atau holistik. Metode ini dapat seperti metodologi lain yang mengkaji permasalahan dengan pemilihannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan saling membatasi. Pengambilan data menggunakan data sekunder atau bukan wawancara. Simulasi dilakukan menggunakan software fencing dikarenakan fencing dapat digunakan untuk pemodelan visualisasi yang membolehkan kita untuk melakukan konseptualisasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, serta dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan membangun model-model terdapat pada software fencing mudah dipahami. Simulasi sistem dinamik menggunakan software fencing sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian yang telah kami lakukan. Kemudian yang pertama, cara pengumpulan data ada 12 data. Yang pertama, persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan, penurunan permintaan, jumlah permintaan saus tomat, luas lahan produksi tomat, pemberian pupuk tomat, kesuburan tanah, lahan tomat, ketersediaan bahan baku saus tomat, luas daerah gagal panen, cuaca buruk, serta hama.
Kemudian berikut causal diagram dari studi kasus kami, dari penelitian kami. Tahap 3 merupakan flowchart yang pertama mulai seperti biasa secara umum, mulai studi pustaka, studi lapangan, kemudian menuju ke perumusan masalah. Kemudian setelah perumusan masalah menuju ke batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pengumpulan data seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada presentasi penjelasan permintaan, jumlah permintaan kaos tomat, presentasi penurunan permintaan, luas lahan produksi, ketersediaan bahan baku saus tomat, luas daerah gagal, dan juga jumlah impor. Kemudian pengolahan data menggunakan sebuah versi, setelah itu diverifikasi datanya valid atau tidak, daya lanjut hasil dan penjelasan, jika tidak kembali ke pengumpulan data. Kemudian setelah valid dan dilakukan hasil dan pembahasan, lanjut ke kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai penjelasannya sebagai berikut, dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke hasil dan bahasan. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara pengaplikasian software atau pembuatan casual loop sama dengan software fencing. Nah, saya pertama-tama akan menunjukkan cara pembuatan, yaitu cara pembuatan casual loop. Nah, inisial termnya ini awal dari tahun kita melakukan simulasi dan ini akhir dari tahun kita melakukan simulasi. Untuk time-nya tetap satu ya. Untuk unit for time-nya terserah kalian membuat apa, terus saya membuat year. Kita oke. Untuk membuat causal loop ini kita hanya menggunakan variabel sama arrow saja ya teman-teman. Oke, saya akan mencontohkan sedikit aja, enggak semua. Jumlah permintaan, terus yang ini produksi saus tomat, terus yang ini gagal panen, yang ini terus saus tomat, maaf, bahan baku tomat, nggak menentukan semuanya biar lama. Dan terus setelah buat ini kita hubungkan ya. Ini nah ini mengaruh ini. Oke, jadi kan kalau semisal gagal panen ini kan mengurangi produksi ya. Jadi kita yang ini terus ketika bahan baku ini meningkat kita pastinya kan menambah ya produksinya kita oke. Terus jika permintaan semakin banyak ini kan juga mengurangi produksi, jadi ini kita nah seperti ini dan saya akan mencontohkan bagaimana hasil jadinya setelah saya buat biar gak lama-lama videonya ini. Nah jadi ini teman, jadi casual diagram produksi saus tomat sudah jadi produksi saus tomat ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan, bahan baku dan gagal panen. Nah jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan sama peningkatan permintaan. Kalau bahan baku tomat ini juga untuk menambahkan bahan baku tomat ini dipengaruhi oleh luasan tomat, kesuburan tomat, dan bahan baku tomat. Dan pengurangan bahan baku ini juga disebabkan oleh gagal panen. Dan gagal panen ini disebabkan oleh adanya hama sama cuaca buruk. Dan saat ini saya akan mencontohkan cara pembuatan stock flow diagram.
Oke, jadi untuk pembuatan stock flow juga sama, kita bikin model terlebih dahulu ya. Terus isi itemnya sama kayak tadi 2022. Final time-nya 2027. Untuk unit for time-nya ini kita beli yang years. Lalu kita oke. Nah di sini kita hanya memakai level, row sama root ya. Kita hanya pakai variabel. Untuk buatannya seperti ini. Ini jumlah permintaan. Ini produksi saus tomat. Ya terus judgment. So, kita buat rootnya dari sini ke sini. Ini namanya peningkatan permintaan. Terus sini ke sini penurunan permintaan. Terus yang ini bahan baku tomat. Yang ini gagal banget. Oke, kita ke level lagi. Persentase peningkatan. Maaf. Bentar. Jadi teman-teman saya nggak akan mencontohkan cara buatnya secara keseluruhan. Ini nanti kan ada pengaruh juga beberapa variabel bantu untuk teman juga. Dan saya hanya mencontohkan ini aja, nggak banyak. Nah, setelah kita membuat ini, kita akan mengisinya teman untuk agar nanti bisa disimulasikan. Contoh seperti ini. Nah, ini kan ada hitam. Kita yang hitam ini berarti belum diisi kayak rumus gitu ya. Misal ini ya, persentase peningkatan. Nah untuk unitnya terserah sih sebenarnya, kita beton aja. Untuk yang ininya 0,1. Kita oke. 0,1. Nah kalau sudah terisi kan warnanya begini ya. Nah contoh juga jumlah permintaan ini ya. Nah jumlah permintaan dikurangi penurunan permintaan, dan kayak permintaan awalnya itu berapa, misalnya ini 1100. Nah jadi seperti ini sudah terisi warna putih. Ya satu lagi ya saya contohkan. Nah ini kan bahan baku kemarin ini juga dipengaruhi jumlah permintaan, dikurangi ya mestinya. Untuk produksi awalnya mesti bisa juga. Oke. Nah, ada terisi. Dan karena kalau kita tekan satu kan itu sangat lama, saya akan menunjukkan hasil yang sudah jadi ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang stock flow yang sudah jadi ya. Kita cek apakah masih ada yang belum terisi untuk misalnya. Nah ini belum, masih putih semua, sudah putih semua berarti sudah terisi ya. Nah bagaimana cara mensimulasikannya? Kita pertama untuk Ctrl A. Nah kita simulasi ya. Kita itu klik yes. Nah di situ Ctrl A lagi. Nah
Ini kita mau melihat grafiknya ya. Nah, jadi seperti ini untuk grafiknya. Kita bisa lihat kalau kita mau melihat ini bisa ya, ini bisa sama ini mengalami penurunan ya teman-teman. Kalau kita mau melihat hasil keseluruhan, kita lihat tabel. Nah, seperti ini lebih rincinya. Nah, nanti kan ini kan dibuat 3 skenario ya. Tiga skenario, yang pertama itu peningkatan permintaan, nanti ini yang dirubah persentasenya. Skenario yang ketiga ini nanti ada penurunan permintaan, yaitu yang dirubah persentase penurunannya ini tingkatkan. Dan yang keempat itu ada peningkatan lahan tomat, nanti ditambahin ini pemberian utama sama kesuburan tanah lahan tomat. Jadi seperti itu.